Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-6, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Selasa, 3 Agustus, menemukan harga diri sejati. Jika Yusuf telah menyimpan dalam hati pengharapan apapun untuk melarikan diri dan menemukan jalan pulang, mereka dihancurkan saat mencapai Mesir, di mana Yusuf dijual kembali ke rumah tangga terkemuka. Kejadian 39 ayat 1 memberitahu kita bahwa Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tiba-tiba sang pemuda itu didorong ke bahasa dan budaya baru yang aneh. Keluarga dan hubungan karib kita sangat penting dalam pengembangan harga diri kita. Yusuf telah tumbuh dengan percaya bahwa dia adalah sesuatu yang istimewa, putra tertua dari istri yang paling dicintai. Dia jelas merupakan kesayangan ayahnya dan satu-satunya dengan mantel indah yang berwarna-warni. Tapi siapa dia sekarang? Seorang budak, seseorang yang bisa dibeli atau dijual sesuka hati. Lihatlah seberapa cepat seluruh keadaannya berubah. Lihatlah betapa cepatnya kehidupan tampaknya telah menghidupkannya. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, maka kita akan berada dalam perjalanan yang sulit dan sangat bingung. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Sebaliknya, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagaimana Allah melihat kita dan bukan dalam peran yang kita miliki saat ini. Bagaimanakah Allah melihat saudara dan saya masing-masing di dalam kehidupan kita? Allah melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan anugerah. Dia melihat potensi, keindahan, dan talenta yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Pada akhirnya, Dia bersedia mati untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa ketika kita diciptakan. Meskipun menunjukkan kepada kita keberdosaan kita dan harga yang harus dibayar untuk menebus kita darinya, salib juga menunjukkan kepada kita harga dan nilai kita yang sangat besar kepada Allah. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bahkan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, Allah mengasihi kita dan berupaya untuk menebus kita, bukan hanya dari kuasa dosa sekarang, tetapi dari kematian kekal yang dosa bawa. Maka pertanyaan kuncinya selalu sama: bagaimana kita menanggapi realitas kasih Allah sebagaimana diungkapkan dalam Yesus Kristus? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, masa lalu Yusuf tidak menentukan masa sekarangnya. Dia terus setia kepada Allah dan hasilnya ia menerima perkenanan Allah. Bahkan di tengah-tengah lingkungan yang paling menantang yang ia hadapi pada waktu itu. Allah tidak melihat masa lalu keluarganya, tetapi Allah bersama-sama dengan dia ketika Yusuf datang kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita. Allah melihat masing-masing kita dengan kacamata kasih karunia. Allah mengasihi kita terlepas dari latar belakang kita, terlepas dari masa lalu yang buruk yang kita lakukan. Tetapi Ia bersedia mati untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa ketika kita diciptakan. Katakanlah kita mengalami masa lalu yang suram. Kita dikucilkan oleh perbuatan-perbuatan buruk kita di masa yang lalu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku setiap kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, Allah mengampuni dan salib menunjukkan kepada kita harga dan nilai kita yang sangat besar kepada Allah. Kita bernilai di mata Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang tidak berguna oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan. Tetapi mari ubah mindset kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Allah mengasihi kita dan berupaya untuk menebus kita bukan hanya dari kuasa dosa sekarang ini,
tetapi dari kematian kekal, dan Allah merindukan kita untuk menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita berguna, kita dicintai, kita dihargai, kita diampuni, dan kita dilayakan untuk terus menjadi anak-anak Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Yesus mati di kayu salib, memberikan kepastian keselamatan dan mengangkat harga diri kami untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.